Informasi dari Jitu TV. Limbah bekas kemasan berminyak diduga dari perusahaan dari PT Bilput Nganjuk dibuang sembarangan tanpa melalui peraturan. Mobil pick-up yang melaju kencang membawa limbah bekas kemasan yang diduga berasal dari perusahaan PT Bilput yang dibuang sembarangan. Tanpa memiliki izin di pemukiman warga Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Dengan adanya pembuangan Limbah limbah domestik campuran dibuang oleh oknum vendor yang tak niku memiliki izin dalam batang limbah niku yang tak peduli pun dengan lingkungan. enten Terjadi Desa Ngangkatan Rejoso, tigang minggu sakniki lho Pak. Nganjuk. Nggih. Ya. Duka terkait sinten mboten semerep mpun enten teng mriku. Mungkin tahu limbah dari pabrik atau ya mestine keng pabrik Pak. Dari lembaga Ikon Nganjuk melaporkan ke polisi dengan maraknya limbah yang diduga dari PT Bilput yang di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Polres Nganjuk ini dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menyampaikan surat pengaduan. Isi dari surat pengaduannya apa Pak? Pengaduan terkait ada dugaan pelanggaran Undang-Undang 32 tahun 2009 PPLH yang dilakukan oleh PT Bilput Indonesia yang berlokasi di Desa Ngangkatan. Isi dari undang-undang itu sendiri apa Pak? Undang-undang ya sesuai dengan pengaduan yang kami layangkan, ada dugaan dumping, pembuangan limbah yang di tempat yang belum ada tempatnya, terus kemudian penunjukan vendor-vendor yang belum punya izin dan kompetensi sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kalau dari lokasi atau tempat pembuangan sendiri Bapak Awas sudah melihat Pak? Sudah. Bagaimana kondisi dari pembuangan? Kondisinya menimbulkan bau yang dikomplain sama warga, bau lalat, baunya sangat menyengat Pak. Apakah menimbulkan pencemaran juga Pak? Kalau sudah timbul bau berarti pencemaran sudah memenuhi unsur, karena menimbulkan bau yang tidak sedap berarti itu unsur pencemaran udara. Bapak, kalau yang dilaporkan ini itu pihak siapa Pak? Pihak Bilput sebagai penghasil limbah. Selain Bilput ada juga mungkin vendor atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bilput. Apakah juga yang ada di Gondang itu sudah dilaporkan? Yang di Gondang sudah ada laporannya tersendiri. Oh, memang sudah dilaporkan? Sudah ada laporannya sendiri. Jadi beda dengan yang di Gondang. Kami juga yang melaporkan itu, Ikon juga. Kalau sikap dari pihak Polres sendiri ya Pak menerima laporan panjenengan bagaimana? Sangat baik, diterima dengan baik, dan nanti akan dipanggil sesuai dengan jadwalnya. Akan dijadwalkan untuk pemanggilan BAP mungkin, ya, keterangan dari saksi pelapor. Apakah dalam waktu dekat ini sudah akan dipanggil Pak? Belum tahu Pak. Kalau tuntutan dari warga sendiri apa? Tuntutannya dari warga ya pabrik-pabrik yang besar yang bermunculan di Nganjuk itu jangan hanya mencari vendor dengan biaya yang murah tapi tidak mempunyai kompetensi, sehingga potensi tidak bisa mengelola dengan keahliannya itu bisa menimbulkan pencemaran. Hal-hal seperti ini kalau tidak disikapi dengan tegas oleh pihak terkait dan aparat penegak hukum, tidak menuntut kemungkinan kedepannya bisa menimbulkan korban jiwa. Gitu. Sejak kapan Pak mulai muncul bau itu? Itu menurut keterangan dari warga tanggal 4 sampai tanggal 5, 2 hari pemukulan di sana. Terus ya Februari. Terus kemudian dikomplain oleh warga, kemudian dihentikan prosesnya. Kondisi sekarang seperti apa? Kondisi sekarang ya kan kemarin sempat ada yang sudah dipindah. Jadi ada yang pecah bungkusnya itu dan korat karet bahasanya begitu. Jadi menimbulkan bau dan mendatangkan lalat yang banyak yang kita survei kemarin di sana. Ali Mustofa dari lembaga Ikon berharap pihak vendor selaku pengelola limbah akan segera dipanggil. Dari Nganjuk, Mimun Taufik, Jitu TV.